Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah ilmu negara, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal terkait dengan tujuan negara dan ideologi negara yang ada di dunia. Untuk itu marilah sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dalam proses belajar ini kita dapat diberikan pemahaman secara utuh dan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai, mari kita lanjut ke slide berikut. Jadi dalam pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai tujuan negara. Apa saja tujuan negara itu? Itu ada dilihat dari teori kekuasaan negara, teori pemeliharaan agama dan kesejahteraan rakyat, ada juga teori perdamaian dunia, teori penjaminan hak dan kebebasan. Kemudian materi berikutnya adalah ideologi negara atau ideologi yang ada di dunia. Pertama itu liberalisme, kapitalisme, Islam, dan juga sosialis komunis. Tujuan negara kita mulai, jadi dikaitkan dengan teori kekuasaan negara, teori pemeliharaan agama dan kesejahteraan rakyat, teori perdamaian dunia, teori penjaminan hak dan kebebasan. Jadi tujuan negara, jadi negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga sosial, negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu. Jadi sifatnya lebih umum. Menurut Plato, negara timbul karena adanya kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tiada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individual, maka dibentuklah negara. Menurut Aristoteles, bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya. Tujuan negara menurut para ahli. Menurut Roger A. Saltow, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Menurut Harold J. Lasky, tujuan negara ialah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan secara maksimal. Menurut Sun Yang, tujuan negara ialah membentuk kekuasaan. Untuk pembentukan kekuasaan ini, ia mengadakan perbedaan tajam antara negara dan rakyat. Menurut Immanuel Kant, tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum atau supremasi hukum. Pentingnya tujuan negara. Pentingnya pembicaraan tentang tujuan negara ini berhubungan dengan bentuk negara. Jadi susunan negara, organ-organ negara atau badan-badan negara yang harus diadakan fungsi dan tugasnya daripada organ-organ tersebut, serta hubungannya antara organ yang satu dengan yang lain selalu harus disediakan dengan tujuan negara. Jadi antara tujuan negara dan legitimasi kekuasaan itu harus selaras. Tujuan negara Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional menegaskan tujuan negaranya ialah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cara terlaksananya tujuan negara ini harus dilihat. Menurut Ahmad Al-Zarbasir, beberapa asas ajaran Islam mengenai kehidupan bernegara yang dapat dijadikan pedoman untuk terlaksananya tujuan negara diantaranya musyawarah, keadilan, persamaan, tanggung jawab pemerintah, dan kebebasan. Mulai dari musyawarah. Menurut ajaran Islam, musyawarah merupakan asas terpenting dalam kehidupan bernegara.
Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 ditentukan bahwa sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dalam hal ini dan Rasul berupa sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Keadilan. Keadilan merupakan tumpuan negara. Hal ini dapat diketahui dari surat An-Nisa ayat 58 sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu dan kaum kerabatmu. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 15, Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar mengumandangkan, dan aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Persamaan, makna persamaan tercakup dalam pengertian-pengertian yang berakar dalam negara Islam, yaitu bahwa semua kaum muslimin memiliki persamaan dalam hak dengan sempurna, tanpa memandang warna, suku, bahasa, atau tanah air. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Kemudian dalam ayat 13 ditegaskan, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ada juga tanggung jawab pemerintah. Makna penting tanggung jawab pemerintah ialah bahwa pemerintah dan kekuasaannya serta kekayaannya adalah amanah Allah dan kaum muslimin. Rasulullah telah bersabda, ketahuilah bahwa kamu adalah gembala dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban mengenai gembalanya. Seorang pemimpin atau imam tertinggi adalah gembala bagi rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atau dihisab pertama kali mengenai rakyatnya. Ini tanggung jawab yang luar biasa yang harus dipegang oleh seorang pemimpin, khususnya pemimpin suatu negara. Kebebasan. Asas persamaan akan mempunyai makna, dan di samping itu terdapat asas kebebasan yang meliputi kebebasan pribadi atau individual, kebebasan mengemukakan pikiran, dan kebebasan beragama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ditegaskan, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut atau setan dan apa saja yang dipertahankan selain Allah dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahul atau tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masuk sekarang ketika berbicara tujuan negara, sampai tadi yang terakhir bagaimana mampu merealisasikan tujuan negara, kita masuk ke teori kekuasaan. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemauan ini. Menurut Harold D. dan Abraham Kaplan, kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Menurut Talcott Parsons, kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif.
Selanjutnya, kekuasaan negara. Menurut Ibnu Khaldun, kekuasaan negara adalah dominasi dan memerintah atas dasar kekerasan. Kekuasaan tidak dapat ditegaskan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang atau authority, dan juga legitimasi atau keabsahan adalah ciri khas negara bahwa kekuasaan memiliki wewenang. Makna kekuasaan negara juga dapat disebut otoritas atau wewenang apabila kita mempergunakan istilah kekuasaan dalam hubungan dengan negara. Istilah itu selalu dimaksud dalam arti otoritas.